Oke, puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa ya Tuhan itu baik. Ya, kita punya Tuhan yang sungguh amat baik. Amin. Haleluya. Mari lihat kepada orang yang ada di sebelahmu, katakan Anda sungguh luar biasa hari ini. Puji Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa ketika kita bisa datang di hadapan Tuhan, kita bisa bersama-sama di hadapan Tuhan, ya, itu selalu menjadi momen yang begitu berarti, begitu indah, begitu bernilai, ya. Dan saudaraku sekalian, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan untuk Anda. Dan temanya sederhana, tetapi akan menjadi hal yang luar biasa kalau memang kita memilikinya. Tema khotbah saya hari ini adalah kekuatan hidup orang Kristen. Ya, kekuatan hidup orang Kristen. Saudaraku sekalian, ya, kita mulai dengan firman Tuhan. Saudara boleh catat, ya, ada di screen dan saudara bisa merenungkannya nanti. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Amin. Ini luar biasa. Ya, saudaraku sekalian, saya percaya indah sekali ketika kita mendengar orang berkata, memang kamu hidup di dalam kebenaran. Ya, saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, ya, kita tahu bahwa tantangan untuk hidup benar, ya, sebagai orang Kristen ini, tantangan untuk hidup benar itu, ya, banyak sekali tantangannya. Bahkan itu tidak mudah. Jadi dengan kata lain, sebagai orang Kristen mau jadi orang benar, sebagai orang Kristen mau hidup benar, nggak gampang, ya, tidak gampang, tidak segampang kita membalikan telapak tangan, ya, karena ada banyak sekali tantangannya. Karena itu saudaraku sekalian, kita perlu, ya, untuk memiliki kekuatan di dalam diri kita. Kita perlu untuk membangun kekuatan di dalam diri kita. Karena apabila kita punya kekuatan, kita pasti bisa, ya, menghadapi, menjalani tantangan-tantangan untuk jadi orang benar yang ada di hadapan kita. Nah, kita tahu saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, ada banyak sekali hal yang bisa, ya, menghasilkan kekuatan di dalam hidup kita. Ya, ada banyak hal yang bisa memproduksi kekuatan di dalam hidup kita. Misalnya doa, ya, atau baca Alkitab, beribadah, bersekutu, melayani, memberitakan Injil, bersaksi, ya, atau saudaraku sekalian membayar persepuluhan, ya. Dan saudaraku sekalian, ada satu orang waktu kita ngobrol suatu hari ini, ya, orang ini nelfon saya dari jauh, ngobrol, karena udah lama gak pernah ngobrol, dan ya bicara masing-masing, ya, kemudian soal kehidupan, ya, masing-masing, pelayanan dan lain sebagainya. Lalu ketika saya berkata, jangan lupa ya, harus bisa setia, ya, untuk baca Alkitab, doa, ibadah dan lain sebagainya, ya. Dan ya, dia berkata, iya, kita membutuhkan kekuatan. Ya, zaman ini sungguh berbeda, ya, banyak sekali, ya, hal-hal yang bisa jadi hambatan, ya, rintangan, tantangan bagi kita untuk terus maju sebagai orang Kristen, dia bilang. Dan saya berkata, jangan lupa loh, ya, belajar setia bayar persepuluhan, karena itu bisa menghasilkan kekuatan. Dia bingung, dia berkata, Pak, apa hubungannya bayar persepuluhan sama kekuatan? Lalu saya bilang, sederhana, mau bayar persepuluhan butuh iman loh. Mau bisa bayar persepuluhan itu membutuhkan iman. Orang-orang beriman adalah orang yang akan bayar persepuluhan. Untuk bisa beriman, dia perlu membangun imannya. Dan iman seringkali menjadi salah satu kekuatan dalam hidup orang Kristen. Jadi saya berkata bahwa kalau orang yang punya iman, ya, dia pasti punya kekuatan menjalani kehidupannya. Saudaraku sekalian, ya, lalu dia bilang, masuk akal juga. Saya bilang bukan masuk akal. Ya, kebenaran itu tidak bisa dicerna dengan akal. Kebenaran itu harus bisa dicerna dengan iman dan terima dengan iman.
Nah, kita kembali. Saudaraku sekalian, semua hal-hal yang saya sebutkan di atas itu merupakan sarana yang telah tersedia bagi kita untuk membangun kekuatan hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi seandainya saudaraku sekalian, ya, ketika saudara setiap hari ya sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh baca Alkitab, sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh bersekutu, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh beritakan Injil, sungguh-sungguh bersaksi dan lain sebagainya, saya katakan saudaraku sekalian, hal ini ya itu akan membentuk kekuatan ya hidup saudara sebagai orang Kristen semakin hari semakin besar, semakin hari semakin kuat, dan saudara akan menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin tangguh. Kalau kita adalah orang Kristen yang tangguh, kita nggak gampang digoyahkan, nggak gampang dikalahkan, nggak gampang dihancurkan, saudaraku. Ya, kita tahu Alkitab berkata bahwa setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mengelilingi, yang cari celah untuk apa? Untuk menerkam kita, untuk menerjang kita, untuk menghancurkan kita. Tapi kalau kita punya hidup yang tangguh, kita itu tidak mudah, saudaraku sekalian, ya, dihancurkan, ya, dan dikalahkan. Nah, hari ini saya ingin memperlihatkan kepada saudara sisi lain, ya, yang bisa menghasilkan kekuatan hidup kita sebagai orang Kristen. Melalui effort, melalui upaya diri kita sendiri. Kalau contohnya baca Alkitab kan sudah ada Alkitabnya, tinggal kita sediakan. Oh, ibadah kita bisa datang ke gereja. Tetapi ada hal lain yang bisa menghasilkan kekuatan, tapi itu melalui upaya diri kita sendiri. Ya, nah saya mulai dengan yang pertama yaitu terobosan. Ya, terobosan itu harus melalui upaya diri kita. Ya, terobosan itu harus dari dalam diri kita. Kita mulai dengan firman Tuhan Yesaya pasal yang ke-54 ayat kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Oke, kitab Yesaya 54 ayat 2 sampai 3 Anda catat. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota suci. Amin. Dan saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai terobosan, saya mau saudara mengerti apa yang maksud dengan terobosan. Ini definisi yang sederhana ya menurut saya. Terobosan itu adalah tindakan dan perilaku aktif yang terus-menerus bergerak menuju kepada sebuah perubahan yang semakin baik, semakin benar, semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi saudaraku sekali, ketika kita berbicara mengenai terobosan ya, kita berbicara mengenai tindakan diri kita dan perilaku diri kita yang aktif. Ya, artinya terus bergerak, terus hidup aktif. Ya. Dan geraknya itu adalah menuju kepada perubahan. Jadi bukan bersifat statis tapi sesuatu yang kelihatan berubah, berbeda, ya. Dan perubahan itu bukan semakin rusak, semakin hancur, tapi ya, perubahan itu semakin baik, semakin benar dan berkenan kepada Tuhan. Jadi di sini ketika kita berbicara mengenai terobosan, kita berbicara tentang perubahan, kita berbicara mengenai peningkatan. Artinya saudaraku sekalian, ya, saat hidup kita itu bisa terus berubah. Saat hidup kita itu bisa terus meningkat, iman kita, ya, itu bisa terus meningkat, ya. Terus berubah kepada kehidupan serta perbuatan kita yang semakin hari itu semakin baik, semakin benar, dan semakin berkenan kepada Tuhan. Maka saudara akan mengalami terobosan demi terobosan demi terobosan di dalam hidup saudara. Ya. Jadi dengan kata lain ada kaitan yang luar biasa antara terobosan dan perubahan. Saudara tidak pernah akan mengalami terobosan kalau hidup saudara itu tidak pernah berubah. Ya, saudara tidak pernah akan merasakan sebuah terobosan, melihat sebuah terobosan apabila ya hidup saudara itu jalan di tempat.
Tidak ada meningkat di dalam kehidupan saudara. Rohani saudara di level 5, ya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tetap aja levelnya level 5. Nah kalau saudara tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, saudara tidak bisa melihat hal-hal yang baru. Saudara tidak bisa merasakan hal-hal yang baru dari Tuhan. Kalau hidup saudara tidak berubah, tidak terobosan, saudara sulit sekali melihat karya Tuhan yang baru. Kita selalu percaya kita punya Tuhan yang hidup. Kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu melakukan hal-hal yang baru bagi kita di dalam kehidupan kita. Tapi kenapa yang heran adalah kenapa gua gak pernah ngerasain, kenapa gua gak pernah ngeliat karya Tuhan yang baru, kemuliaan Tuhan yang baru, berkat Tuhan yang baru di dalam hidup saya. Sedangkan orang-orang berkata Tuhan melakukan ini kepada mereka, Tuhan menyatakan ini kepada mereka, tapi kenapa hidup saya tidak merasakan apapun, tidak melihat apapun? Saudaraku sekalian, sangat sederhana. Coba kembali kepada kehidupan saudara. Kira-kira saudara punya hidup itu berubah nggak? Masa saudara berkata Tuhan Yesus gak pernah berubah, gue juga kagak pernah berubah. Mana bisa begitu saudaraku? Tuhan Yesus memang tidak pernah berubah, tapi kita perlu berubah. Karena kita perlu bergerak menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Jadi dengan kata lain direction kita, arah kita itu jelas, arah pertumbuhan kita itu jelas. Itu kita bertumbuh menuju kepada Yesus. Kita punya arah pertumbuhan itu menuju keserupaan. Semakin hari semakin sama, semakin hari semakin persis, semakin hari semakin serupa sama Tuhan. Itu kita punya track perubahan. Ya. Jadi jangan salah arah. Perubahan kita bukan semakin hari semakin serupa dunia. Ya, semakin hari semakin serupa dengan artis ini, aktor ini. Oh, semakin hari semakin serupa dengan gaya hidup seperti ini. Kita boleh menikmati semua berkat Tuhan dengan luar biasa. Tapi hati kita jangan terpaku, tertuju kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Ini yang harus kita mengerti. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita kalau mau terobosan, maka harus ada perubahan. Menarik saudaraku sekalian, ya. Ketika kita berbicara tentang terobosan, perhatikan, terobosan itu akan membuat hidup kita itu beranjak dari titik yang paling rendah sampai kepada titik yang paling tinggi. Itu terobosan. Artinya itu yang terjadi ketika hidup seseorang itu ngalamin terobosan. Itu yang akan terjadi ketika seseorang itu berjalan dalam terobosan. Dia akan menemukan hidupnya dari titik yang terendah, terus menanjak, terus meningkat sampai kepada titik yang paling tinggi. Sebuah video saya akan perlihatkan kepada saudara. Nah, saudaraku sekalian, menarik ya. Ketika kita berbicara tentang hal terobosan. Oke, silakan. Oke, video yang pendek, sederhana, dan terima kasih yang sudah buat videonya walaupun saya nggak kenal orangnya. Saudaraku sekalian, perhatikan,
Kalau Anda menyimak video tersebut, saudaraku sekalian, ketika kita mulai melihat kaitannya dengan terobosan, kita semua menerima benih firman yang sama. Amin, saudaraku. Setiap minggu, bahkan setiap hari Anda baca Alkitab, Anda dengar khotbah online, Anda dapat artikel ya di handphone, di media sosial, Anda dengar cuplikan-cuplikan di media sosial. Semua itu adalah benih-benih firman yang ditabur di dalam diri saudara. Tapi perhatikan, sebuah benih kalau dia mau bertumbuh, dia mesti menerobos tanah. Dia mesti terobos dan dia terus naik, dan dia akan menghasilkan sebuah kehidupan. Saudaraku sekalian, dari video tersebut mengajar kepada kita, saat kita berbicara mengenai terobosan, itu artinya harus ada pertumbuhan. Ya. Ketika kita berbicara terobosan, itu harus ada pertumbuhan. Karena terobosan selalu menghasilkan pertumbuhan. Saudaraku sekalian, saat terobosan itu terus terjadi, maka kita bisa mendapati bahwa kita punya kerohanian dan kita punya iman, itu juga terus bertumbuh dan bertumbuh. Saya tidak tahu apakah saudara merasakannya, tapi saudara coba mengerti. Saat saudara terus mengalami terobosan, saya percaya saudara bisa menemukan, nanti saya kasih contoh, saudara bisa membayangkan kira-kira saya sudah terobosan atau belum. Nah saudaraku sekalian, saat saudara mulai merasakan terobosan di segi-segi kehidupan saudara tertentu, saudara akan menemukan ada pertumbuhan. Pertumbuhan di mana? Rohani saudara. Ya, bukan saja rohani, tapi iman juga. Dua sisi ini itu akan bertumbuh bersama-sama. Ya, kurang lebih di ekonomi seperti teori Malthus, deret ukur, deret hitung. Ya, jadi pertumbuhannya selalu bersama-sama. Begitu ada terobosan, maka rohani bertumbuh, iman juga bertumbuh. Nah, ini yang membuat kita penting sekali untuk bisa terus ngalamin terobosan. Karena ketika kita terus-menerus ngalamin terobosan, maka pertumbuhan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Pertumbuhan rohani, pertumbuhan kerohanian dan iman kita itu akan menghasilkan kekuatan yang membuat hidup kita itu tidak mudah dikalahkan. Saya ulangi, pertumbuhan kerohanian dan iman kita akan membuat hidup kita, akan menghasilkan kekuatan yang membuat hidup kita tidak mudah dikalahkan. Tidak mudah dikalahkan oleh apa? Contoh misalnya, tidak mudah dikalahkan oleh situasi dan kondisi. Karena banyak sekali orang Kristen itu mudah sekali hidupnya dikalahkan oleh situasi kondisi. Misalnya, usaha pekerjaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, gagal. Lalu gak mau ke gereja, gak mau melayani. Atau hubungan gagal, hubungan suami dan istri gagal, hubungan orang tua sama anak gagal. Mungkin hubungan di dalam pertemanan, pergaulan gagal, lalu gak mau ke gereja lagi, gak mau melayani Tuhan lagi. Atau gagal di mana? Gagal di karir, gagal di sekolah. Nah saudaraku sekalian, karena situasi kondisi seperti ini, hanya mundur dari Tuhan. Perhatikan, kalau itu terjadi, itu artinya saudara gak punya kekuatan. Sehingga saudara dengan mudah bisa dikalahkan oleh situasi dan kondisi saudara. Padahal seharusnya situasi dan kondisi kita itu tidak boleh mempengaruhi kita punya rohani, kita punya iman. Tapi karena kita gak terobosan hidup kita, maka iman rohani kita gak bertumbuh. Kalau gak bertumbuh gak punya kekuatan. Selain kalau kita gak punya kekuatan, kita mudah dikalahkan oleh situasi kondisi. Kan ada banyak orang Kristen juga mudah sekali dikalahkan oleh perlakuan orang. Dicuekin, kemudian gak mau lagi ke gereja.
Atau ya, waktu di gereja atau ketemu dengan rekan segereja, saudara seiman, nggak dipanggil, nggak disapa, marah, nggak mau ke gereja. Atau waktu di gereja tidak disalamin, lupa disalamin, marah, nggak mau ke gereja lagi. Itu dikalahkan oleh perlakuan orang. Harusnya apapun perlakuan orang, sukacita di dalam hidup kita sebagai orang Kristen gak akan hilang. Amin. Ya, karena sukacita itu seperti mata air yang terus mengalirkan, memancarkan air kehidupan. Kalau saudara gak punya kekuatan, bisa aja saudara mudah sekali dikalahkan oleh perkataan orang. Ditegur, harusnya kamu gak boleh begitu, mesti begini. Marah, gak mau ke gereja lagi. Atau, sebulan tidak ketemu, begitu ketemu sama teman kamu di gereja bilang, aduh, lo kok tambah kayak gentong aja, gemuk kayak begitu. Saudaraku sekalian, marah, gak mau ke gereja. Atau, begitu ketemu, udah lama gak ketemu, gila lu, boleh tampang lu, rambut lu apalagi, aduh, lu tampang lu makin lama makin jelek aja. Marah gak mau ke gereja. Saudaraku sekalian, saya mau katakan, hiduplah dengan enak. Artinya, orang mau ngomong kita jelek asal engkau merasa ganteng, merasa cantik, udah cukup. Ngerti kan? Itu yang paling penting. Orang yang bilang saudara jelek atau ya gemuk lah, tiang listrik lah, ya gantong lah. Padahal engkau selalu berharap dia mengatakan biola gitu loh. Gak pernah muncul tuh alat musik. Yang ada kantung beras lah atau apa. Saudaraku sekalian biarin. Orang mau ngomong apa, biarin. Karena orang yang ngomongin kamu, ngejelekin, ya walaupun bercanda, gak apa-apa. Dia gak kasih kamu makan kok. Ya, kalau engkau kasih makan diri lu sendiri, nyuapin diri lu sendiri, orang mau ngomong apa, yang penting apa yang Anda rasakan, itu yang penting. Amin saudaraku. Kalau lu rasa ganteng, kalau lu merasa gue orang ganteng paling di dunia, orang yang paling ganteng di dunia, gak apa-apa, gak salah kok. Tidak pernah ada aturan mengatakan tidak boleh mengaku diri paling ganteng di dunia, gak ada hukum seperti begitu. Ya, oleh sebab itu jangan gampang dikalahkan oleh perkataan orang. Kalau Anda terus bertumbuh, Anda terus terobosan, saudaraku sekalian, Anda punya kekuatan yang luar biasa. Amin. Ya, atau saudaraku sekalian, hati-hati. Kalau kita nggak punya kekuatan, kita mudah sekali dikalahkan oleh tipu muslihat setan. Tipu muslihat setan itu banyak. Buat kita jadi sombong. Atau ya tanpa sadar kita dibawa masuk kepada kehidupan yang najis, cemar, ya berzina dan lain sebagainya, dosa-dosa yang menjijikkan Tuhan. Ya, hati-hati, itu tipu muslihat setan. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita bicara mengenai terobosan, ya, kita berbicara mengenai kekuatan yang dihasilkan bukan sekali dalam kehidupan kita. Tetapi kekuatan yang dihasilkan oleh terobosan itu akan terus terjadi. Jadi dengan kata lain, kekuatan itu kan terbentuk, semakin hari semakin besar itu kekuatan. Dan kekuatan itu kan membuat Anda semakin tangguh. Saya menyukai kata ini. Tapi bagaimana Anda merefleksikan kata ini dalam kehidupan Anda itu luar biasa. Bagaimana menjadi orang Kristen yang tangguh. Bagaimana menjadi anak Tuhan yang tangguh. Jadi saudaraku sekalian, tangguh itu kurang lebih seperti perkasa. Kita punya Tuhan yang perkasa. Harusnya kita juga menjadi anaknya yang perkasa. Amin saudaraku. Nah, terobosan. Kata ini seperti kata yang sederhana tetapi sangat menarik. Kata yang tidak asing, tapi aplikasinya dalam kehidupan kita itu sering tidak terjadi. Saya mengajak saudara untuk mencoba merenungkan. Kira-kira, ya, setelah kita mulai mengikut Tuhan, kira-kira terobosan di dalam kehidupan kita, sejak kita
percaya Tuhan sampai hari ini, itu terobosan masih terjadi terus berlangsung atau itu terobosan sudah berhenti? Oke, saya berikan contoh. Oke, contoh terobosan, mungkin lebih mudah kita mengerti. Sederhana, dulu setiap bangun pagi, saudaraku sekalian, kita nggak pernah berdoa. Tapi sekarang, setiap pagi, ya kita sudah berdoa, itu terobosan. Amin saudaraku. Ya, setiap kali bangun pagi, langsung begitu bangun, bukan berdoa, tapi doanya beda. Doanya pakai handphone gitu loh. Dulu begitu bangun pagi nggak pernah baca Alkitab, tapi sekarang setiap bangun pagi baca Alkitab dulu. Terobosan, karena dulu mungkin 3 bulan yang lalu, setahun yang lalu begitu bangun pagi langsung baca WhatsApp. Tapi sekarang begitu bangun pagi baca Alkitab, itu terobosan saudara. Itu terobosan namanya. Nah, selain itu, saya berikan contoh. Dulu suka bohongin orang tua nih anak muda nih. Tapi sekarang nggak pernah lagi bohongin orang tua. Dulu malas, sekarang rajin. Dulu suka melawan orang tua, sekarang patuh dan bahkan ada pendudukan diri. Dulu nggak pernah bayar persepuluhan, sekarang setia bayar persepuluhan. Atau misalnya dulu bayar persepuluhan seadanya, ya tapi hari ini sudah bayar persepuluhan dengan benar, itu terobosan. Dulu datang gereja selalu telat, sekarang enggak, itu terobosan saudaraku. Perhatikan, ini contoh-contoh sederhana. Tapi kalau contoh ini terus terjadi, ya artinya kita mulai melihat ada perubahan. Dulu tidak baca Alkitab, sekarang baca Alkitab, perubahan. Bayangkan ketika segi kehidupan kita satu persatu itu mulai ada perubahan. Dengan kata lain, ada perubahan yang terjadi di berbagai segi kehidupan kita, dan itu akan membuat saudara punya hidup terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Pertumbuhan kita sebagai orang Kristen itu nggak ada batasnya. Ya, kita perlu mengerti. Kita nggak bisa berkata, wah, gue udah bertumbuh 3 tahun, udah cukup. Enggak. Pertumbuhan orang Kristen itu nggak ada batasnya. Kenapa? Karena pertumbuhan kita itu seperti yang saya katakan adalah menuju kepada kesurupan dengan Kristus. Dan ini menjadi satu hal yang sangat indah. Menjadi serupa dengan Kristus. Artinya hidupnya seperti Kristus. Itu adalah sebuah kehidupan yang indah. Kehidupan yang selalu menjadi berkat. Kehidupan yang selalu ya dinanti-nantikan orang. Kehidupan yang selalu dibutuhkan oleh orang. Kehidupan yang selalu diterima oleh orang. Kehidupan yang selalu membawa dampak. Saudaraku sekalian, kalau kita tidak pernah terobosan, kita nggak pernah berubah, dan tidak pernah bertumbuh, gimana kita mau bisa punya hidup seperti Kristus? Oleh sebab itu saudaraku sekalian, coba saudara bayangkan, ketika saudara terus terobosan, artinya ketika kehidupan saudara terus berubah, apa yang saudara rasakan? Saudara akan mulai merasakan ada kekuatan di dalam diri saudara. Kekuatan itu apa? Kekuatan untuk menolak berbuat salah atau dosa. Ya. Kekuatan untuk menolak perbuatan-perbuatan yang najis, cemar. Punya kekuatan untuk menolak perkara-perkara yang kebenar dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu kekuatan. Dan ketika kita punya kekuatan hidup seperti ini, saya jamin kehidupan saudara akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehidupan saudara akan jadi berkat bagi orang lain. Kehidupan saudara, ya ketika orang lain melihat orang berkata ini luar biasa. Aku rindu seperti dia. Jadi saudaraku sekalian, di sini saya rindu saudara mengerti, menangkap pentingnya terobosan di dalam kehidupan kita. Menariknya terobosan di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kalau hidup kita itu tidak pernah berubah, itu seolah-olah saudara seperti menguburkan Tuhan Yesus sampai hari ini.
Karena ketika kita percaya bahwa Yesus mati lalu dia bangkit. Dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah kemenangan yang dia berikan kepada saudara dan saya. Sebuah kemenangan atas kehidupan yang salah, ya kehidupan yang tidak baik, yang tidak benar, kehidupan yang tidak setia dan lain sebagainya itu berubah. Ya, Yesus berikan sebuah hidup yang baru, hidup berkemenangan, hidup yang penuh kuasa. Tetapi ketika kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kemenangan yang telah Kristus berikan kepada kita, itu sepertinya saudara, ya seperti kita masih menguburkan Tuhan Yesus. Sampai hari ini seolah-olah Yesus itu belum bangkit. Padahal dia sudah bangkit. Mari kita belajar. Kita belajar. Belajar menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saudaraku sekalian, ketika kita bicara terobosan, saya kasih contoh yang sederhana, ya. Tentang terobosan, ada juga orang yang hidupnya tidak ada terobosan. Misalnya seperti ini, berikan contoh. Tahun 2018, belum COVID. Setiap bulan kalau ibadah ke gereja, itu mungkin contoh nih 2 kali. 2019, sebulan tetap 2 kali. Ya kalau ibadah. COVID. Tahun 2022, gereja mulai dibuka, orang-orang mulai kembali beribadah. Tetap sebulan 2 kali aja ke gereja. Tahun 2023, tahun lalu, tetap sama. Ke gereja ibadahnya sebulan 2 kali. Tahun 2024, bulan April, 3 bulan telah berlalu. Sama saudara, tetap sebulan 2 kali ibadah di gereja. Ini contoh, gak ada terobosan. Gak ada perubahan. Dan ini kehidupan yang sulit sekali bertumbuh, saudara. Untuk lebih mudahnya mungkin saya contoh kita bicara mengenai angka uang itu mungkin lebih gampang. Gaji 1 juta kasih persembahan 20.000, gaji 2 juta kasih persembahan 20.000, gaji 3 juta kasih persembahan 20.000. Tuhan tidak pernah melihat uang, tapi saya kasih contoh. Doanya Tuhan berkati gue lebih, tapi syukurnya gak pernah lebih kepada Tuhan. Dahsyat gak saudara? Tuhan berkati gue, dahsyat berkati gue lebih. Tapi ketika dia bersyukur kepada Tuhan, syukurnya gak pernah berubah. Saudaraku sekalian, kalau begitu itu gak ada terobosan. Kalau hidup kita tetap sama, hidup kita tidak pernah punya kekuatan lebih, saudaraku. Bulan ini tanggal 13 saya berangkat ke Israel, bawa grup dari Malaysia, kita pelayanan di sana. Tanggal 23 kurang lebih 24 saya sampai di sini, ya, Maret. Saudaraku sekalian, seperti yang saya sempat katakan, ada enaknya, ada tidak enaknya dalam kondisi seperti demikian. Enaknya adalah belasan tahun saya bolak-balik bawa grup Malaysia, Singapura, Taiwan, bahkan gereja kita sendiri ke Israel. Jarang punya pemandangan seperti ini. Begitu sampai di sebuah tempat gereja tertentu, sepi melompong. Nggak ada orang. Itu nggak pernah terjadi. Begitu kita pergi, padat. Ya, mau cari tempat untuk, ya kadang-kadang bersekutu atau apapun agak sulit karena padat. Seluruh dunia orang datang ke sana untuk berziarah. Tapi kalian begitu turun, bukan penuh damai sejahtera, saudaraku. Benar-benar kosong. Ke berbagai tempat, kalau yang ketemu paling banyak 1-2 grup, dan itu pun Indonesia, saudaraku. Dari mana Pak? Kabanjai. Dari mana Pak? Papua. Dari mana Pak? Jakarta. Ketemunya orang Indonesia, dan memang orang Indonesia itu luar biasa. Pasukan berani mati. Tetapi ketika saya ngobrol sama pimpinannya, Pak, reschedule punya grup ya? Iya. Rata-rata reschedule, ya tahun lalu nggak bisa pergi, akhir tahun lalu Oktober, November yang nggak pergi, reschedule-nya Maret. Perhatikan, kali ini pergi, ada satu tempat yang saya pergi dan kesannya bagi saya sangat berbeda. Kita ke Gunung Karmel, gereja di Murahkah. Tempat di mana Nabi Elia menyembelih 400 Nabi Baal. Dan di sana ada satu bangunan, kita bisa naik ke atap dan kita lihat ke bawah, itu kelihatan Harmagedon.
Kali ini saya pergi, sepi. Bahkan ada toko yang ada di sana, bukan saya toko nggak buka, etalasenya pun hilang semua. Kok begitu? Kayak agak jorok, nggak terawat. Saya naik tangga, lalu saya berjalan menuju ke arah di mana saya bisa melihat Harmagedon. Kali ini saya pergi, dan saya memang pengen melihat tempat. Kenapa? Saya nggak tahu. Tahun depan bisa pergi lagi atau tahun berikutnya bisa pergi lagi, saya nggak tahu. Karena kondisi agak berbeda. Waktu saya di sana, saya dapat kabar dari teman ya yang sudah lama tinggal di sana, dan dia berkata bahwa Israel baru membentuk satu brigade baru, khusus berperang pegunungan sama hutan. Dan sekarang tentara ditarik ke utara semua. Oh, kita udah ngerti. Ya, utara itu ya berbatasan dengan Libanon dan lain sebagainya. Jadi mereka menarik semua kekuatan ke sana. Nah, saudaraku sekalian, waktu saya berdiri di sana, begitu saya lihat ke bawah, saya memang sengaja pengen lihat tempat itu. Ya, walaupun dikasih waktu, tahu dia bilang kita nggak lama di sini. Saya bilang, ya oke. Ya, ketika melihat itu, saya tiba-tiba ingat akan wahyu. Saya melihat tempat itu karena ya kita berharap bisa kembali, tapi saya nggak tahu kapan bisa kembali dengan situasi seperti ini. Itu Harmagedon, tempat yang wahyu katakan itu ada tempat peperangan terakhir. Kemudian kemenangan akan diberikan kepada orang percaya. Itu tanah lapang, sejauh mata memandang lapang. Saudaraku sekalian, gak heran pasukan dunia akan berkumpul di sana lalu mereka berperang. Dan saya melihat itu Harmagedon, saya melihat ternyata apa yang Alkitab Tuhan katakan itu ribuan tahun lalu, itu satu persatu digenapi. Saudara ingat, saya sering berkata tentang cashless society. Ini semakin nyata. Ada beberapa negara mulai mempersiapkan ya istilah digital coin, tapi mereka sedang mempersiapkan untuk memasuki sebuah ya kondisi yang baru yang disebut dengan cashless society, masyarakat tanpa uang tunai, nggak ada uang fisik. Dan itu sudah mulai persiapan. Artinya saudaraku sekalian, menariknya apa yang kitab satu persatu digenapi. Semua yang tertulis di Alkitab itu tergenapi. Artinya apa? Waktu Tuhan menyatakan kuasanya, waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya, itu semakin dekat. Yang menjadi persoalan, apakah Anda dan saya hari ini kita terus bertumbuh atau pertumbuhan kita sudah berhenti? Hidup kita sebagai orang Kristen semakin kuat atau semakin lemah? Sedangkan waktu Tuhan itu tidak menanti kita. Waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya, waktu Tuhan itu mulai menyatakan kuasanya, waktu pengangkatan itu terjadi, itu waktu Tuhan berjalan konstan. Enggak pernah ya Tuhan perlambat. Sekarang yang menjadi persoalan, kita tetap konstan bertumbuh atau kita makin lambat bertumbuh? Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Kehidupan semakin hari di dunia ini semakin keren. Teknologi semakin hebat. Hidup semakin mudah dan menarik. Persoalannya, saudara tertarik kepada dunia ini, ditarik kepada dunia ini, atau saudara semakin dekat dengan Tuhan? Alkitab berkata bahwa di akhir zaman hati manusia itu akan menjauh dari Tuhan. Rasa butuh terhadap Tuhan itu semakin berkurang. Hati manusia makin tawar terhadap kebenaran. Nah saudaraku sekalian, apakah kita berada di kondisi seperti yang Alkitab katakan? Atau kita berbeda, kita tetap berkobar-kobar, roh kita tetap menyala-nyala. Nah ini yang saudara perlu pikirkan, renungkan, lalu saudara perlu mendeteksi saudara punya kerohanian hari ini. Kita gak bisa anggap remeh dengan apa yang terjadi. Waktu Tuhan akan digenapi. Saudaraku sekalian, saya pernah ngobrol dengan beberapa orang. Sekarang kita gak mau bahas tentang pengangkatan. Waktu Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Ya kemudian 7 tahun masa sukar. Nah, saya berkata lupakan itu. Karena yang paling pertama pengangkatan. 7 tahun masa sukar, Yesus datang kembali kedua kali. Kita fokus yang pertama.
Yang ini bukan kita nggak percaya, kita jangan pikirkan. Yang kita pikirkan adalah pengangkatan. Kita tahu banyak tentang premarital, pre-tribulation, tribulation atau after tribulation itu masa pengangkatan. Ada orang berkata sebelum 7 tahun, ada yang berkata pertengahan, ada yang berkata setelah 7 tahun masa sukar. Kita nggak usah pikirkan. Yang kita pikirkan adalah mempersiapkan diri kita setiap saat pengangkatan terjadi, kita terangkat. Ini yang saya ulang-ulang katakan. Saya selalu mengulangnya. Karena saya nggak mau saudara salah, saya nggak mau saudara lupa. Saya selalu mengingatkan karena saya menganggap ini tugas saya sebagai seorang gembala. Karena sebagai seorang gembala saya selalu merindukan seluruh jemaat saya kalau pengangkatan terjadi terangkat. Itu kerinduan setiap gembala, nggak mau kalau jemaatnya itu tertinggal. Karena kalau tertinggal mesti masuk masa sukar 7 tahun. Dan jarang orang benar bisa bertahan di sini. Karena namanya masa sukar, dan itu kesukaran penderitaan dialami itu tidak pernah ada di dunia ini. Oleh sebab itu dikatakan banyak orang percaya akan gagal di sana. Oke? Karena itu saudaraku sekalian, mari persiapkan diri Anda, miliki kekuatan untuk terus bisa bertumbuh. Kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, saudaraku. Semakin kita mengalami terobosan, hidup kita akan semakin terasa menjadi tajam. Dan ketika hidup kita semakin terasa menjadi tajam, kita akan semakin mudah untuk mengalami terobosan. Renungkan, saudaraku. Saat ini saya mau Anda mencoba untuk mereview hidup saudara, merenungkan hidup saudara selama ini. Kira-kira dalam 2-3 tahun belakangan ini, kira-kira saudara itu bertumbuh atau enggak? Kira-kira ada terobosan apa yang terjadi di dalam diri saudara? Atau dengan kata lain, kira-kira hari ini sebagai orang Kristen, Anda semakin merasakan kekuatan ada di dalam dirimu? Atau saudara merasakan semakin hari saudara menjadi orang Kristen yang semakin tangguh? Atau Anda sama sekali tidak merasakan ada perubahan yang nyata atau signifikan? Saudara tidak merasakan roh saudara menyala-nyala, berkobar-kobar untuk beribadah, untuk melayani, untuk mengasihi Tuhan? Atau saudara semakin mundur, semakin mundur? Ibadah tidak jelas, doa baca Alkitab apalagi, kompromi dengan dosa. Anda hidup sebebas-bebasnya tanpa pernah memikirkan apa komentar Tuhan tentang saudara. Apa penilaian Tuhan atas hidup saudara? Saudara mengabaikan semua hal ini. Mari saudaraku, Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dia sudah mati di atas kayu salib untuk Anda, kuasa dan berkat daripada salib itu Tuhan tidak pernah hapus, dia tidak pernah delete itu dari hidup saudara. Tetap Tuhan berikan, tetap Tuhan sediakan jatah untuk saudara. Dan Tuhan tetap dengan sabar menanti saudara untuk kembali. Saudara, Tuhan dengan tetap sabar untuk menunggu saudara untuk terobosan. Bahkan Tuhan selalu siap sedia menemani saudara untuk
terobosan untuk terus bertumbuh, untuk terus berubah. Asal saudara mau, Tuhan akan menemani saudara melewati saat-saat yang paling sulit dalam perubahanmu. Tuhan Yesus akan menemani saudara, mengawal saudara. Ketika saudara merasa udah gak punya kekuatan untuk terobosan, tangannya penuh kuasa akan menopang saudara. Bahkan akan memberikan dorongan bagi saudara, sehingga saudara bisa terus bergerak, terus beranjak, terus maju, dan terus terobosan. Renungkan saudara, renungkan. Urwishikiana rapala shando. Urwishikiara larapala. Saya mau berdoa bagi saudara. Semua orang tundukkan kepala, tutup matamu. Kalau saudara berkata, aku rindu untuk terobosan, tapi seolah-olah aku itu, karena ada yang narik, ada yang ngikat. Atau saudara berkata, aku pengen terobosan, tapi seperti aku gak bisa, gak mampu. Saya mau berdoa bagi saudara. Taruh kedua tangan saudara di dada, dan saudara datang kepada Tuhan. Rendahkan diri saudara, agar Tuhan memberi kekuatan pada saudara untuk terobosan. Saudara minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar saudara bisa berubah, sehingga pertumbuhan terjadi di rohanimu dan di imanmu. Dan kau semakin kuat, semakin tangguh, dan tidak mudah dikalahkan. Haleluya. Bapa, hamba berdoa, menyerahkan setiap anak-anakmu yang datang, yang rindu, agar mereka bisa dan mampu untuk bisa berjalan dalam terobosan, terus mengalami terobosan, sehingga hidup mereka bisa terus berubah dan bisa terus bertumbuh. Tuhan, kau lihat mereka satu persatu, dan Tuhan jangan lewatkan mereka saat ini Tuhan. Semua belenggu, semua ikatan yang membuat mereka gak bisa terobosan, aku patahkan dalam nama Yesus. Aku putuskan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan Engkau sendiri dengan tangan kuasa-Mu, Engkau memegang, menuntun mereka, sehingga mereka mulai bisa berjalan menuju terobosan, berjalan dalam terobosan, dan mereka akan mulai melihat dan merasakan hidup mereka terus berubah, dan rohani mereka, iman mereka akan terus bertumbuh, dan mereka akan menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh, dan tidak mudah dikalahkan oleh situasi, perkataan orang, perlakuan orang, maupun tipu muslihat setan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka anak-anak-Mu yang kuat, teguh, dan pemenang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati firman-Mu, dan sempurnakan firman-Mu di dalam diri hidup setiap anak-anak-Mu yang percaya dan menerimanya. Mulia bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan, kau berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.